Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, hubungan suami istri atau jima dalam bingkai pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah. Aktivitas tersebut bukan hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologi semata, namun merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam aturan Islam yang telah lengkap dan sempurna, hubungan suami istri tersebut tak sembarang boleh dilakukan. Ada ketentuan syar'i yang melingkupinya sehingga hal yang tadinya haram kemudian menjadi halal bagi suami istri itu dan tidak mengakibatkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lewat surat Al-Baqarah ayat 223 mengenai hubungan seks suami istri dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Kendati hubungan suami istri itu bernilai ibadah, namun ada beberapa hal yang harus dihindari karena dapat mendatangkan dosa. Hal tersebut merupakan larangan dalam jima. Apa sajakah itu? Yang pertama, lewat belakang atau anal seks, ya. Jadi berhubungan intim lewat lubang anus atau anal seks sangat dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan karena anus menyimpan feses dan menyimpan banyak bakteri. Lapisan anus juga cenderung lebih tipis dan kurang berpelumas dibandingkan vagina. Ya,
sehingga hal ini menyebabkan anus lebih rentan untuk robek, sehingga virus dan bakteri bisa masuk ke aliran darah. Sehingga hubungan dengan cara seperti ini meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV dan HPV hingga 30 kali lipat. Dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW juga melarang umatnya berhubungan lewat dubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, dilaknatlah orang yang menyetubuhi wanita di duburnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Kemudian larangan yang kedua adalah saat masa haid. Hubungan terlarang lainnya adalah melakukan penetrasi saat istri dalam keadaan haid. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjimai istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau menjimai duburnya, maka sesungguhnya ia telah kufur kepada Muhammad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dilarang oleh syariat, medis pun melarang aktivitas seks saat wanita haid karena bisa menyebabkan masuknya virus dan bakteri berbahaya ke organ vital wanita. Larangan mengenai ini pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa aza fa'tazilun nisa'a fil mahid wala ta'rabuhunna hatta yatun fa iza tatahharna wa tu'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci atau habis masa haidnya. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selain itu, larangan ini juga dilatar belakangi oleh banyak penelitian yang menyebutkan bahwa berhubungan intim saat haid cukup berisiko bagi kesehatan. Jurnal NCBI menyebutkan bahwa penetrasi vagina tanpa kondom saat menstruasi atau tak lama setelah menstruasi berpotensi terkena penyakit HIV atau penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, kaum wanita juga beresiko terkena infeksi chlamydia. Jadi jika tidak ditangani dengan tepat, infeksi ini bisa menyebabkan PID atau pelvic inflammatory disease dan berujung pada kemandulan. Larangan yang ketiga adalah berhubungan intim tanpa penutup. Jadi berhubungan intim ini biasanya kan dilakukan dalam ruangan, yaitu seperti misalnya di dalam kamar, ya. Jadi meski berada di ruangan pribadi, maka kita suami istri harus tetap memakai penutup saat akan melakukannya. Misalnya dengan menggunakan selimut, karena jika terbuka akan ada jin dan malaikat yang melihat. Dari Atabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya untuk berjima,
maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah bertelanjang seperti 2 ekor himar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Larangan yang keempat adalah tidak melakukan pemanasan atau foreplay. Jadi sebelum berhubungan suami istri, ada baiknya kita dan pasangan melakukan pemanasan terlebih dahulu, misalnya dengan berjumbu rayu dan bersikap romantis. Berhubungan intim pada dasarnya adalah olahraga fisik, sehingga harus ada pemanasan otot-otot tubuh. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menganjurkan untuk pemanasan terlebih dahulu. Siapapun di antara kamu, janganlah menyamakan istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan. Ya, jadi demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.